Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Gede Bagus Gunawan Wibiarta, NIM 1911011023, absen 16, semester 5, jurusan Pendidikan Agama Hindu, kelas PAH A1 Denpasar, mata kuliah Metode Pengajaran Agama, dosen pengampu Dr. Nimade Anggreni SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya dalam video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi yaitu tentang Pancayatnya dengan menggunakan metode ceramah. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan melanturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan materi yaitu tentang Pancayatnya. Dalam Sloka Bhagawadita 3.10 yaitu Saha Yatnya Praja Sarspa Puropaca Prajapati Anena Prasawisyadam Epafu Stab Ista Kamadu. Terjemahannya yaitu pada zaman dulu Prajapati menciptakan manusia dengan Yajradan bersabda dengan ini, engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Berdasarkan sloka tersebut, maka manusia sebagai makhluk tertinggi derajatnya dibandingkan makhluk hidup lainnya, sudah sewajarnya manusia menyadari akan keberadaan dirinya yang diciptakan dan akan dipelihara atas dasar yatnya. Beryatnya adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kadang ada kamu sering bertanya-tanya, mengapa kita beryatnya? Atas pertanyaan itu sudah tentu karena manusia memiliki 3 utang yang disebut dengan Trirena. Ada yang tahu apa itu Trirena? Oh, tidak. Oh, baik. Bapak akan jelaskan sekarang. Trirena itu adalah utang yang harus dibayar kepada para dewa atau orang tua atau leluhur dan kepada para resi Sulinggih atau Suguru. Yang pertama ada Dewa Rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua ada Pitra Rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Yang ketiga ada Resi Rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan para resi, sulinggih, atau guru. Ketiga hutang itulah sebagai dasar atau landasan pelaksanaan yatnya yang kita warisi sampai sekarang. Di samping itu, dasar pelaksanaan yatnya adalah bakti. Bakti adalah bentuk penghormatan yang tulus ikhlas dan merupakan dasar utama pelaksanaan yatnya. Bakti tidak memerlukan kecerdasan tinggi. Bakti hanya memerlukan kesetiaan, ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Bakti adalah ajaran Weda yang mempunyai nilai, etika, dan sopan santun yang sangat tinggi. Dengan bakti, masyarakat jadi teratur, umat Hindu wajib bakti kepada orang tua yang melahirkan, orang yang lebih tua, pejabat negara, guru, raja, dan alam. Bukan itu saja, rasa bakti dan terima kasih juga diberikan untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai unsur lingkungan hidup yang ada di sekitar kita sesuai dengan ajaran Trihita Karana. Pengertian yatnya. Secara etimologi, yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yats yang memiliki arti memuja,
Kemudian dari kata yat tersebut berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri memiliki arti 5. Jadi panca yatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Sang Pencipta atau yang biasa kita kenal di dalam agama Hindu, yaitu Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bagian-bagian panca yatnya yaitu yang pertama ada Dewa Yatnya, yang kedua ada Resi Yatnya, yang ketiga ada Pitra Yatnya, yang keempat ada Manusia Yatnya, dan yang kelima ada Buddha Yatnya. Dewa Yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh Dewa Yatnya dalam kesehariannya yaitu melaksanaan puja Trisanya, sedangkan Tenta Dewa Yatnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan atau upacara pemujaan di pura dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan Dewa Yatnya untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Sang Hyang Widi serta segala manifestasi atau Dewa Rena yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk kita. Resi Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yatnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Para resi di dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat. Ada yang melakukan upacara Dwijati atau disebut dengan pandita, dan ada yang melaksanakan upacara Ekajati disebut pinandita atau pemangku. Umat Hindu memberikan yatnya terutama pada saat mengundang orang suci yang dimaksud untuk mengantarkan upacara yatnya yang dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan resi yatnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para resi atau para guru atau resi rena. Resi yatnya juga merupakan bentuk rasa terima kasih kita kepada para guru atas petunjuk nasihat ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga ada Pitra Yatnya, yaitu korban suci. Jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara leluhur karena telah berjasa ketika kita masih hidup serta melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua leluhur untuk memberikan persembahan yang baik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan. Tujuan dari pelaksanaan Pitra Yatnya adalah untuk membayar hutang ke hadapan para leluhur atau Pitra Rena yang merawat dan membesarkan kita. Yang keempat ada Manusia Yatnya. Manusia Yatnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya ada musibah banjir dan tanah longsor, banyak pengungsi yang hidup menderita. Dalam situasi begini, umat Hindu diwajibkan untuk melakukan manusia yatnya
dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian layak pakai, dan sebagainya. Bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela, dengan demikian memahami manusia yatnya tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan membantu orang miskin juga termasuk manusia yatnya. Namun, manusia yatnya dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan. Arena sekecil apapun sebuah yatnya dilakukan, dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Umpamanya, kalau kita melaksanakan upacara potong gigi, maka semuanya ikut terlibat dan kena dampak. Untuk upacara manusia yatnya, agama Hindu mengajarkan agar dilakukan dari sejak dalam kandungan seorang ibu. Tujuan pelaksanaan manusia yatnya adalah untuk membayar leluhur, membayar hutang pada leluhur atau pitrana yang telah membantu kita saat membutuhkan pertolongan. Yang terakhir ada Buddha yatnya. Buddha yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta. Termasuk para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik atau suka mengganggu. Tujuan pelaksanaan buta yatnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta seperti alam semesta, makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Yang Widi Wasa. Jadi budayanya yang kita laksanakan untuk membayar hutang kepada Sang Yang Widi Wasa atau Dewa Rena. Bentuk pelaksanaan yatnya. Dalam berbagai bentuk yatnya dan nilai-nilai simbolisnya ditemukan dalam Bhagavad Gita bab 4 pasal 23 sampai 30 di mana disimpulkan bahwa pengorbanan adalah tiap-tiap usaha yang berakibat mengurangi rasa keakuan dan mengurangi nafsu rendah semata-mata untuk mewujudkan bakti kepada Yang Widi. Oleh karena itu, maka bentuk yatnya dapat digolongkan ke dalam 4 besar, yaitu Widi yatnya, Dhruya yatnya, Jnana yatnya, dan Tapa yatnya. Nah, mungkin ada yang dipertanyakan sampai sini? Oh tidak. Baik, Bapak akan lanjut sekarang ke bentuk pelaksanaan yatnya. Bentuk pelaksanaan yatnya itu ada 4. Yang pertama yaitu Widi yatnya. Widi yatnya adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan berlatar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau rena. Rena itu ada 3, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dewa Rena adalah hutang manusia kepada Yang Widi karena berkat anugerahnya Atman atau roh dapat bereinkarnasi menjadi manusia. Resi Rena adalah hutang manusia kepada para maharesi yang telah menyebarkan ajaran Weda sebagai pangkal ilmu pengetahuan sehingga manusia mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas kehidupannya. Sedangkan Pitra Rena adalah hutang manusia kepada leluhur sebagai yang mengembangkan keturunan. Manusia yang berbudi hendaknya menyadari adanya Trirena ini, serta melakukan yatnya sebagaimana disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra, buku keempat, atau Atta Caturto Daya. Pasal 21, Resi Yatnyam, Dewa Yatnyam, Buddha Yatnyam, Casarpada, Niryatnyam, Pitra Yatnyam, Ca Yata Sakti, Nah Hapayet. Yang artinya, hendaknya janganlah sampai lupa jika mampu melaksanakan yatnya untuk para resi, para dewa, pada unsur-unsur alam atau buta,
kepada sesama manusia, dan kepada para leluhur. Ajaran ini berkembang di Nusantara sebagai pancayatnya dengan urutan Dewa-yatnya, Rusi-yatnya, Pitro-yatnya, Manusia-yatnya, dan Buddha-yatnya. Sri Rena dibayar dengan pancayatnya, sebab ada yatnya-yatnya yang bermakna atau bertujuan sama dalam kaitan Rena, yaitu Dewa-yatnya dan Buddha-yatnya ada dalam kaitan Dewa Rena. Pitro-yatnya dan Manusia-yatnya ada dalam kaitan Pitro Rena. Dan Resi-yatnya khusus untuk Resi Rena. Yang kedua ada Druya-yatnya. Druya-yatnya adalah pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dalam keseharian. Druya-yatnya ini dikenal dengan kegiatan medana punya. Dana punya yang dilakukan tanpa mengharap balas jasa itulah yang utama sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita 17 pasal 20, Datavyam it danam dityate nupakarine desa kala campatreca dat danam satwikam semertam, atau pemberian dana yang dilakukan kepada seseorang tanpa harapan kembali dengan perasaan sebagai kewajiban untuk memberi kepada orang yang patut dalam waktu dan tempat yang patut, itulah yang disebut satwikam atau baik. Yang ketiga ada jenana-yatnya. Jenana-yatnya adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Bhagavad Gita 7 membedakan antara Vijnana dengan Jnana sebagai berikut. Vijnana adalah pengetahuan yang berdasarkan pemikiran dan kecerdasan. Sedangkan Jnana adalah pengetahuan mengenai ketuhanan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Jnana tidak mungkin diperoleh tanpa Vijnana, karena Vijnana adalah dasar yang kuat untuk meningkatkan pengetahuan rohani. Jnana-yatnya tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri, karena sangat membantu upaya manusia dalam pendakian kesadaran spiritual. Contoh jenana-yatnya yang disebut sebagai bentuk yatnya yang lebih agung dalam Bhagavad Gita 4 pasal 33, yaitu Srenian Dravyamayat yatnya, Jenana yatnya, Param Tapa Sarwam Parmakilam Parta Jenana Parisamapyati, atau persembahan korban berupa ilmu pengetahuan adalah ilmu agung sifatnya dari korban benda yang berupa apapun juga, sebab segala pekerjaan dengan tiada kecuali memuncak dalam kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan. Tapa yang keempat ada tapa yatnya. Tapa yatnya adalah pengorbanan atau yatnya yang tertinggi nilainya karena berwujud sebagai pengendalian diri masing-masing individu. Tapa yatnya juga disebut sebagai kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Tahapan-tahapan peningkatan kualitas beragama menurut Lontar Sewaka Dharma adalah: yang pertama ada ksipta, seperti perilaku kekanak-kanakan yang cepat menerima sesuatu yang dianggapnya baik tanpa pertimbangan yang matang. Yang kedua ada muda, seperti perilaku pemuda, pemberani, selalu merasa benar, kurang mempertimbangkan pendapat orang lain. Yang ketiga ada wiksipta, seperti perilaku orang dewasa, mengerti hakikat kehidupan, memahami subha dan asubha karma. Yang keempat ada ekakarta, seperti perilaku orang tua, yaitu keyakinan yang kuat pada yang widi, mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Yang kelima ada niruddha, adalah perilaku orang-orang suci, penuh pengertian, bijaksana. Segala pemikiran, perkataan, dan perbuatannya terkendali oleh ajaran-ajaran agama yang kuat, serta mengabdi pada kepentingan umat manusia. Setelah melalui proses belajar dan pembelajaran dalam filosofi Weda,
manusia akan dapat membuat perubahan kualitas kehidupan yang nyata dan juga meluasnya lingkaran pengaruh individu kepada lingkungannya. Dikaitkan dengan prinsip-prinsip Sandana Dharma, maka kualitas kehidupan manusia dari zaman ke zaman akan semakin membaik. Seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yatnya adalah persembahan atau korban suci yang dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas dengan tidak mengharapkan imbalan. Dilihat dari waktu pelaksanaan, yatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada nitya karma, yaitu yatnya yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, naimitika karma, yaitu yatnya yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Pelaksanaan yatnya yang berkaitan dengan tridana dikelompokkan menjadi 5 yang disebut dengan panca yatnya. Yang terdiri dari yang pertama ada dewa yatnya, yaitu contoh pelaksanaan dewa yatnya secara nitya karma, yaitu sembahyang Trisanya, melaksanakan yatnya sesa, berdoa, dan lain-lain. Contoh pelaksanaan dewa yatnya secara naimitika karma, yaitu mendirikan tempat suci, melaksanakan puja wali atau odalan, atau merayakan hari raya keagamaan. Yang kedua ada pitrayatnya. Ada 3 hutang kita kepada orang tua atau leluhur, seperti kita berhutang badan yang disebut dengan istilah sariragrit. Yang kedua ada kita berhutang budi yang disebut dengan istilah anadata. Yang ketiga kita berhutang jiwa yang disebut dengan istilah pranadata. Contoh pelaksanaan fitrayatnya secara nitya karma, menjadi anak yang baik, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua selagi sakit, mematuhi nasihat orang tua. Contoh pelaksanaan fitrayatnya secara naimitika karma, yaitu pelaksanaan upacara fitrayatnya, membuat upacara pengabenan pada saat orang tua meninggal, melaksanakan upacara atmawadana, melaksanakan upacara atiwatiwa, melaksanakan pemujaan pada leluhur. Resiyatnya. Contoh pelaksanaan resiyatnya secara nitya karma, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan, hormat dan patuh pada catur guru, meneruskan dan melaksanakan ajaran catur guru, mengamalkan ajaran guru dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan resiyatnya secara naimitika karma, yaitu penobatan calon sulinggih atau pemimpin agama Hindu menjadi sulinggih yang disebut upacara diksa. Membangun tempat-tempat pemujaan untuk sulinggih, mengaturkan atau memberikan punya pada saat-saat tertentu kepada sulinggih. Yang keempat ada manusiayatnya. Contoh pelaksanaan manusiayatnya secara nitya karma, yaitu saling menghormati sesama manusia, membangun kerjasama antar sesama manusia, gotong royong, membantu sesama manusia, membantu anak yatim piatu. Contoh pelaksanaan manusiayatnya secara naimitika karma, yaitu upacara bayi dalam kandungan, upacara bayi lahir, upacara otonan atau hari kelahiran, upacara potong gigi atau mepandas, dan upacara pernikahan atau pawiwahan. Yang kelima ada budayatnya. Contoh pelaksanaan budayatnya secara nitya karma, yaitu melestarikan lingkungan, tumbuh-tumbuhan dan binatang, membuang sampah pada tempatnya, menanami hutan yang gundul, membersihkan saluran air atau selokan. Contoh pelaksanaan budayatnya secara naimitika karma, yaitu menghancurkan segahan, caru dan tawur, merayakan tumpak kandang, tumpak pengarah. Dalam pelaksanaan yatnya disebut hendaknya disesuaikan dengan desa, kala, dan patra. Desa artinya disesuaikan dengan daerah atau tempat diselenggarakannya yatnya. Kala artinya disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan yatnya. Dan patra artinya disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan penyelenggaraan yatnya. Syarat-syarat pelaksanaan yatnya. Agar pelaksanaan yatnya lebih efisien, maka syarat pelaksanaan yatnya perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama ada sastra, yatnya harus berdasarkan Weda. Yang kedua ada Srada, yatnya harus dengan keyakinan. Yang ketiga adalah Carya,
keikhlasan menjadi dasar utama ayatnya. Yang keempat ada daksina, memberikan dana kepada pandita. Yang kelima ada mantra, puja dari kita, wajib ada pandita atau pinandita. Yang keenam ada nasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakan ayatnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Dan yang terakhir ada anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Kualitas dan tingkatan ayatnya. Kualitas ayatnya ada 3 kualitas ayatnya. Menurut Bhagavad-gita 17, 11, 12, dan 13 menyebutkan ada 3 ayatnya itu, yakni Satwika ayatnya, Rajasika ayatnya, dan Tamasika ayatnya. Satwika ayatnya adalah ayatnya yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain, ayatnya harus berdasarkan sastra, tidak boleh melaksanakan ayatnya sembarangan, apalagi didasarkan pada keinginan diri sendiri karena mempunyai uang banyak. Ayatnya harus melalui perhitungan hari baik dan buruk. Ayatnya harus berdasarkan sastra dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua ada ayatnya harus didasarkan keikhlasan. Jangan sampai melaksanakan ayatnya dengan ragu-ragu. Berusaha berhemat pun dilarang di dalam melaksanakan ayatnya. Hal ini mengingat arti ayatnya itu adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Sang yazamana atau penyelenggara ayatnya tidak boleh kikir dan mengambil keuntungan dari kegiatan ayatnya. Apabila dilakukan, maka kualitasnya bukan lagi satwika namanya. Ayatnya harus menghadirkan sulinggih yang disesuaikan dengan besar kecilnya ayatnya. Kalau ayatnya hanya besar, maka sebaiknya menghadirkan seorang sulinggih dwijati atau pandita. Tetapi yang kalau ayatnya kecil, cukup dipuput atau diselesaikan oleh seorang pemangku atau pinandita saja. Dalam setiap upacara ayatnya, sang yazamana harus mengeluarkan daksina. Daksina adalah dana uang kepada sulinggih atau pinandita yang muput yaknya. Jangan sampai tidak melakukan itu, karena daksina adalah bentuk dari ayatnya dalam pancayatnya. Ayatnya juga sebaiknya menghadirkan suara genta, gong, atau mungkin dharma gita. Hal ini juga disesuaikan dengan besar kecilnya ayatnya. Apabila biaya untuk melaksanakan ayatnya tidak besar, maka suara gong atau dharma gita boleh ditiadakan. Yang kedua ada raja sikayatnya. Raja sikayatnya adalah kualitas ayatnya yang relatif lebih rendah, walaupun semua persyaratan dalam satu ayatnya sudah terpenuhi. Namun apabila sang yazamana atau yang menyelenggarakan ayatnya ada dengan memperlihatkan kekayaan dan kesuksesannya, maka nilai ayatnya itu menjadi rendah. Yang terakhir ada tamasika ayatnya. Tamasika ayatnya adalah ayatnya yang dilakukan dengan motivasi agar mendapatkan untung. Kegiatan ini sering dilakukan sehingga dibuat panitia ayatnya dan diajukan proposal untuk melaksanakan upacara ayatnya dengan biaya yang sangat tinggi. Akhirnya ayatnya jadi berantakan karena panitia banyak mencari untung. Bahkan setelah ayatnya dilaksanakan, masyarakat mempunyai hutang di sana sini. Ayatnya semacam ini sebaiknya jangan dilakukan karena sangat tidak mendidik. Tingkatan ayatnya. Tingkatan ayatnya dalam hal ini hanya berhubungan dengan tingkat kemampuan dari umat yang melaksanakan ayatnya. Yang terpenting dari ayatnya adalah kualitasnya. Namun demikian, beda mengakomodir perbedaan tingkat sosial masyarakat. Bagi mereka yang kurang mampu, dipersilahkan memilih ayatnya yang lebih kecil, yaitu madhyama atau kanista. Tetapi bagi umat yang secara ekonomi mampu, tidak salah untuk mengambil tingkatan ayatnya yang lebih besar yang disebut utama. Adapun tingkatan yang dimaksud yaitu yang pertama ada kanista, ayatnya dengan sarana yang sederhana atau minim. Yang kedua ada madhyama,
lihatnya dengan sarana menengah, tetapi disesuaikan dengan kemampuan sang lihatna mana. Yang ketiga ada utama, lihatnya yang dilakukan dengan sarana lengkap, besar, megah, dan cenderung mewah. Biasanya dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi, para raja, pejabat, atau orang yang lebih mampu. Baik, adik-adik atau anak-anak, mungkin pada materi hari ini, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, Bapak persilahkan untuk adik-adik bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran pada hari ini Bapak akhiri dengan mengaturkan parama santi. Om Santi, 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 Om. Baik, mungkin itu saja pembelajaran dengan materi Pancayatnya dengan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ceramah ada kekurangan dan kelebihannya atau kelemahannya. Kelemahan metode ceramah yaitu materi yang dikuasai siswa sangat terbatas. Pada materi yang dikuasai guru saja. Kelemahan ini yang paling dominan sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasainya. Sehingga materi pelajaran yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang disampaikan guru itu. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya perbaisme. Metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa. Sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan. Metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif, karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton. Acting yang dilakukan oleh gurunya di dalam kelas. Adapun kelebihan dalam metode ceramah yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain, seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Dengan demikian, akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya saja oleh guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan saja. Adapun cara menanggulanginya yaitu sebelum memulai pelajaran, guru harus memberikan perjanjian untuk siswa agar tidak ada yang bercanda maupun tidak
mendengarkan pada saat menjelaskan materi. Selang-selinglah ceramah dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang diberikan. Gunakan alat peraga, baik langsung maupun tidak langsung, atau tiruan, serta dilakukan demonstrasi untuk memperagakan konsep yang Anda kemukakan. Ciptakan interaksi yang bervariasi antara guru siswa, siswa guru, dan siswa-siswa. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya menonton video ini sampai selesai. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.